Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang kami hormati para dosen-dosen kita yang tentunya kita masih sangat ingat. Ada Pak Darmaji, ada Pak Tulbahri, ada Pak Sunarso Simun, dan ada Pak Suyono MS. Yang kami hormati dari perwakilan dekanan Ibu Emma, Ibu Emma, kemudian dari juga Ibu Umi. Yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman seangkatan Geografi angkatan tahun 95, Pak. Jadi kalau dihitung sekarang sudah 3 windu. 1 windu itu 8 tahun. Jadi kita masuk di sini sudah 24 tahun. 24 tahun yang lalu maksudnya. Kalau kelulusannya kan beda-beda angkatannya, beda-beda tahunnya, Pak. Masuknya, Pak. Jadi kita mengingat di sini kita masih sangat jelas ingatan kita. Yaitu pertama kali kita ada stadium general di sini, kemudian pengarahan KKL 1 juga di sini, di gedung ini. Dan beberapa mata kuliah yang diampu oleh beliau, Pak Tulbahri, Pak Darmaji, Pak Sunarso, Pak Yono juga di sini. Jadi sedikit banyak kita flashback ya, kelas balik dari mata kuliah geohidro. Kemudian yang semester 1 itu yang sangat paling kita kenal adalah physical geography yang disampaikan oleh Pak Sunarso Simun. Berapa edisi itu yang Strahler dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kemudian Pak Tulbahri dengan penginderaan jauh, Pak Darmaji terkait dengan medclim, Pak Yono hidrologi, potamologi. Potamologi. Kamu pasti nggak dapat. Pasti nggak dapat ini. Terkait dengan pengukuran sungai, gas, daerah-daerah sungai. Bebas dulu. Jadi ini momen yang sangat berbahagia, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Ini ada berbagai provinsi, Pak. Ada yang dari Mataram, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sukoharjo, Papua, ada yang dari Papua, saya sendiri dari Manowari. Ya Pak, sekarang lagi angkat-angkatnya di sana. Jadi saya ngungsi sebentar, Pak. Jadi kebetulan ada event ini ya, saya pamit dulu dengan atasan saya. Nah kemudian tujuan dari kita mengadakan reuni ini adalah sedikit banyak kita bersilaturahmi dengan ibu bapak semua, yang tentunya baik yang sambut purna tugas maupun yang masih aktif di Sivitas Akademika Fakultas Geografi. Mudah-mudahan kita bisa membandingkan kondisi yang dulu dengan kondisi yang sekarang. Itu pasti. Kalau kondisi yang dulu, langit-langitnya tidak seperti ini. Kondisi yang dulu plafonnya masih rata dan flat. Kalau sekarang sudah ada kayak semacam dome di batuan kars gitu. Kemudian di sini juga ada mimbarnya dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kemajuan ini juga diikuti dengan kemajuan peran dari keilmuan geografi di pembangunan di Indonesia. Dan saya yakin ibu bapak sekalian bahwa kami selaku mantan anak didik bapak, kita sekarang sudah menyebar
di berbagai instansi, di berbagai profesi, baik yang linear dengan geografi maupun yang tidak linear di geografi. Tapi alhamdulillah dengan keilmuan geografi kita bisa beraktualisasi untuk kehidupan kita dan juga berperan aktif di dalam pembangunan di Indonesia. Kemudian kami juga mohon maaf Ibu Bapak sekiranya kita yang bisa menyempatkan waktu berhadir di sini kurang lebih berapa orang yang hadir? 40-an. 30-an Pak, dari 120-an. Jadi seperempat. Dan alhamdulillah ya tetap kita syukuri, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih banyak dan bisa lebih variatif dalam menyelenggarakan kegiatan. Jadi ini awal dari kita menyambung lagi silaturahmi, mudah-mudahan nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa lebih bermanfaat, khususnya bagi Fakultas Geografi ke depan. Kiranya demikian, kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suharyanto, selamat datang sebelum aku. Dan saya punya dedicated Bapak Profesor sudah masih belum saya sebut, itu dari jasa saya. Aku dan Bapak Amin Bapak Amin. Selanjutnya sambutan dan ucapan selamat datang dari dekan yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Triana MSc. Waktu sebelumnya Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Giri dan Mas dan Mbak, saya nyebutnya Mas dan Mbak ya biar kelihatan muda semua. Masih muda. Angkatan 95 alumni Fakultas Geografi UGM. Selamat datang di Fakultas Geografi. Bapak-bapak senior, Pak Haryadi, Prof. Sudarmaji, Prof. Nulbahri, Pak Darso, Pak Yono, matur nuwun sudah berkenan rawuh. Pertama-tama kami aturkan terima kasih karena selamat datang. Monggo selamat datang Sugeng Rawuh. Ini tema hari ini cukup berbahaya menurut saya karena judulnya itu agak sensitif bagi beberapa kalangan. Mangan ramangan sing penting kumpul, padahal yang utama itu mangan saja ya. Pertama-tama dari Fakultas Geografi kami menghaturkan terima kasih atas inisiasi adanya kegiatan temu alumni ini. Gaya. Mewakili Pak Fira mungkin meminta Pak Dekan yang hari ini sedang tindakan ke Padang ya Pak ya. Ada acara PITIGI, Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geografi Indonesia di Padang. Dan mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan fakultas selama beberapa tahun terakhir yang sifatnya mungkin masih dekat dengan Mas dan Mbak. Yang pertama di bidang pendidikan,
ini Fakultas Geografi menerima per intake tahunannya itu 290 mahasiswa. Terbagi menjadi 3 prodi. Prodinya di tempat Bu Umi itu ada 100 mahasiswa Geografi Lingkungan yang dulu merupakan penggabungan antara Geografi Fisik dan Geografi Manusia. Geografi Fisik, tunjuk tangan. Kok cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang potatologi dari mana lagi? Nah, ini pasti jalurnya ini yang dekat sana itu. 75 mahasiswa untuk sains di tempat Pak Haryadi. Dulu kita menyebutnya KPJ, Kartografi dan Penginderaan Jawa. Sekarang disebutnya Sistem Sains Informasi Geografi. Maafkan saya Pak. Ada 75 yang sains mana ini atau yang KPJ? 1, 2 KPJ hidup gel kata Pak Dekan gitu. Terus yang terakhir ini berubah namanya, tambah keren, DGP, Departemen Geografi Pembangunan, dulu dikenal dengan PPW. PPW angkat tangan potatologi, ya jelas. Tas Pak. Saya termasuk yang alih jalur, dulu saya angkatan 98 PPW. Setelah diterima sebagai dosen, diadopsi oleh Bu Umi dan kawan-kawan di Geografi Lingkungan. Nah, untuk mahasiswa alhamdulillah input kita meningkat dengan sangat baik. Dilihat dari beberapa catatan hasil SNMPTN, SBMPTN dan UM, skor mahasiswa itu sampai tembus angka 600. Yang artinya intake kita itu sudah sangat di atas rata-rata. Kalau dulu di antara teman-teman lain 17 fakultas, 2 sekolah di UGM. Berarti kalau di UGM itu yang sekolah hanya 2, yang lain fakultas soalnya. Yang sekolah itu pasca sama vokasi. Kita termasuk sekolah enggak ya Pak Aryadi ya? Bukan termasuk. Disebutnya soalnya masih fakultas. Itu ya alhamdulillah ini sudah berada di tengah-tengah, merangkak naik, inputnya, skornya meningkat, sehingga alhamdulillah mahasiswa kita durasi lulusnya bisa di angka 4 tahun. Kalau dari yang direncanakan 3,5, sekarang 4 tahun. Beberapa waktu lalu, 2 tahun yang lalu, rata-rata lulusnya 5 tahun. Sekarang menurun menjadi 4 tahun. Sehingga mahasiswa sekarang susah yang bisa dimintai bantuan sebagai full asisten. Kenapa? Karena mereka atensinya full supaya cepat lulus, karena tuntutan program itu memang mengharuskan mereka harus cepat. Tetapi walaupun demikian prestasi mereka sangat baik. Nanti Pak Haryadi mungkin bisa bercerita lebih banyak. Prestasi mahasiswa Fakultas Geografi juga alhamdulillah tidak hanya di lokal tetapi juga di internasional. Kemudian fasilitas, dari aspek fasilitas kami matur sekarang fakultas terdiri dari 5 gedung. Ini gedung A yang paling tua dipertahankan, tidak ada lift. Dekanat di lantai 2 sejak dulu. Kenapa? Karena dirancang bukan untuk ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu di lantai 2 biasanya kalau hamil dan lain sebagainya kan repot. Makanya sejak dulu dekanat selalu biaya takung semua. Tembus rekor baru-baru ini aja. Ya, gedung B itu yang di perpustakaan sekarang, dan gedung untuk S2. Dulunya sekolah vokasi untuk D3 itu di gedung B. Di depannya gedung B itu adalah Puspik. Gedung C untuk site dan aktivitas-aktivitas pelatihan. Gedung D itu yang untuk dosen, perkuliahan, praktikum yang di ujung sebelah utara. Insya Allah nanti kalau mau diridhoi Allah dan mendapatkan skema yang baik, kami akan berupaya meningkatkan dari lantai 3 menjadi lantai 6. Ini masih diupayakan, insya Allah. Kenapa? Yang dulu atau kalau yang sekarang kita lengkapi dengan panjat tebing dan yang masih ada dibuatkan yang baru Pak Mas Giri. Insya Allah nanti semuanya tertata lagi. Kalau fasilitas olahraga insya Allah ada. Kolam renang ada? Kolam renang nanti di Hotel MM ya Mbak. Nanti lama-lama ada pilates, ada yoga, ada gym di sini lama. Ada tuh, monggo kalau mau di
dikehendaki tur siap. Nanti di sebelahnya lagi itu ada gedung E yang dikenal dengan gedung KLMB, itu ada 6 lantai. Itu adalah ekspansi Fakultas Geografi yang dulunya main bisnisnya itu adalah pendidikan dan penelitian, sekarang kerjasamanya expanding untuk mengisi gedung E itu. Jadi gedung E itu rata-rata untuk workshop, pelatihan, pertemuan, dan kegiatan kerjasama rata-rata di sana. Lantai basementnya itu untuk praktikum tanah dan praktikum air, itu ada di gedung E. Nah, alhamdulillah masjid juga sudah terbangun. Terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu alumni. Ini melayani tidak hanya Fakultas Geografi tapi klaster MIPA, sehingga daya tampungnya bisa menampung dari biologi dan dari MIPA. Kemudian insya Allah nanti di tahun depan, tahun ini sedang berproses Pak WD2 akan diupayakan ada klaster kantin untuk geografi dan biologi. Kita menyebutnya kantin BioGeo. Mengapa tuntutan ini muncul? Karena mahasiswa sekarang itu kebutuhan utamanya bukan mengerjakan tugas-tugasnya atau belajar di perpus seperti kita dulu. Mereka kebutuhannya adalah mengerjakan di tempat yang ada wifi-nya, ada makanannya, dan bisa nyaman untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Sehingga kantin BioGeo ini kita rancang insya Allah nanti bisa mengakomodir kebutuhan mahasiswa masa kini, kaum milenial ini. Nanti ada co-working space-nya, dan insya Allah nanti kalau pendanaan semuanya cukup, lantainya insya Allah direncanakan ada 2. Bagi yang ingin menyumbangkan, tidak sabar menyumbang, siap kami terima. Untuk fasilitas infrastruktur tambahan lain, bangunan itu dikehendaki karena kita antar gedung itu nanti mobilitasnya cukup tinggi, sehingga ini sedang diupayakan setiap gedung terkoneksi. Sehingga ini kan ada koridor menuju ke B, nanti B ke C, C ke D, dan D ke E. Ini sedang berproses semuanya. Itu untuk fasilitas Bapak Ibu, untuk kerjasama dan untuk alumni. Alhamdulillah kegiatan alumni saja yang saya highlight di sini, beberapa mahasiswa kita saat ini itu potensinya tinggi. Kalau boleh saya matur jujur apa adanya, dari hampir 300 mahasiswa itu kalau dilihat komposisinya UKT, dulu kan kalau kita nyebutnya SPPD, sekarang kita menyebutnya UKT, uang kuliah tunggal. UKT-nya itu berjenjang dari UKT 0 sampai 10. Nah, UGM itu mensyaratkan setiap fakultas mengakomodir UKT 0 sampai UKT 2 itu sebesar 25%. Sehingga kita mengakomodir rekan-rekan mahasiswa yang tidak mampu membayar kuliahnya per semester. Kalau 0 itu tidak bayar, ada yang di atasnya 500.000, ada yang di atasnya 1 juta. Selama 1 semester itu bayar kuliahnya cukup segitu. Tapi kalau dihitung BKT-nya, beban kuliahnya si anak per anak selama 1 semester, Pak Sigit itu, Pak WD2 membutuhkan dana sekitar 26 juta beban kuliah tunggalnya. Sementara kita masih harus mengakomodir yang 25% ini. Kewajiban dari UGM mengakomodir UKT 0 hingga 2. Nah, faktanya di Fakultas Geografi itu kita tidak punya 25% mahasiswa di kelompok 0 sampai 2. Faktanya kita punya sekitar 30%. Lebih banyak dari yang seharusnya. Sehingga di setiap pertemuan alumni kami upayakan ada istilahnya kelegaan hati dari Bapak Ibu alumni yang berkenan bila mana nanti mau untuk mengupayakan beasiswa dari alumni. Yang sudah kami lakukan itu di angkatan saya sendiri 98 itu kami mengakomodir 7 anak itu selama 2 tahun dibeasiswai selama setiap bulannya 700.000. Ada 7 anak yang membiayai orang tua asuhnya itu tidak sedikit Bapak Ibu, ada sekitar 35 alumni. Jadi 1 anak itu ditanggung oleh 7 alumni. Setiap alumni mengeluarkan dana per bulannya Rp100.000. Dikompilasi, lalu dari itu 7 orang mengakomodir 1 anak. Si anak ini bertugas nanti melaporkan KHS-nya, perkembangan studinya ke orang tua asuhnya. Dia setiap bulan disupport
700.000 untuk biaya hidupnya karena profil yang bersangkutan memang membutuhkan bantuan. Contoh, ayah dan ibunya kebetulan tidak bekerja, atau anak yang dari keluarga broken home, atau yang sifatnya membutuhkan bantuan secara ekonomi. Nanti ada pemilihannya di akademik. Itu untuk yang mahasiswa. Barangkali nanti di kelompok di angkatan 95 akan ada inisiasi juga. Alhamdulillah dipersilahkan. Berikutnya yang ingin saya matur, yang akan diselenggarakan di fakultas, mungkin yang terakhir dari saya, itu adalah workshop sosialisasi kompetensi lulusan geografi dengan Permenpan RB nomor 41 tahun 2017. Permenpan RB ini hanya memuat 9 jabatan fungsi untuk PNS yang berbackground geografi. Jadi kebutuhan terhadap geografi sesuai dengan Permenpan RB itu hanya sekitar 9 seat untuk seluruh Indonesia. Padahal kita ketahui bersama bahwa kebijakan negara, kebijakan pemerintah, analisis yang ada di setiap institusi pemerintah daerah itu rata-rata kebutuhan geografinya meningkat. Sehingga setelah kami telusur banyak mendapatkan masukan dari alumni, runtutannya Permenpan RB itu tidak akan mengeluarkan analisis jabatan fungsi dan kebutuhan prodinya kalau tidak ada masukan dari BKN. BKN tidak akan mengirimkan masukan atau inputnya kalau tidak ada input dari kementerian dalam kurung eselon 1-nya, tidak ada usulan dari pemerintah provinsi, tidak ada usulan dari Pemkab atau kota. Artinya di sini usulan terhadap kebutuhan prodi geografi itu harus dimulai dari institusi kabupaten kota, provinsi, dan kementerian. Sehingga kompetensi lulusan harus kami sosialisasikan seluas-luasnya, sehingga Mas dan Mbak yang kebetulan sebagai pejabat di institusi unitnya masing-masing berkenan untuk mengajukan kebutuhan terhadap SDM geografi. Saat ini salah satu kolega kami sudah memetakan dari 400 sekian halaman lampiran Permenpan RB itu, ketika diteliti kembali satu persatu, yang seharusnya itu 9 spot yang ada itu sebetulnya bisa diekspan menjadi 119 jabatan yang terisi oleh lulusan geografi. Sehingga nanti yang kami butuhkan untuk langkah berikutnya adalah pengusulan dari Mas dan Mbak yang kebetulan mampu di unitnya masing-masing untuk kompetensi geografi. Mungkin itu, insya Allah agenda akan dilaksanakan tanggal 12 besok, hari Kamis. Apabila berkenan, dipersilakan rawuh. Agendanya ada di KLMP lantai 4. Undangan secara terbuka sudah kami sampaikan di IG Gama. Mohon berkenan nanti bisa hadir dan urun rembuk di sana. Mungkin itu, mohon maaf kalau mengambil waktu yang lama. Matur nuwun saestu atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga agendanya berjalan lancar, outboundnya nanti seru dan tidak ada yang batuk pilek. Matur nuwun sangat dan selamat menikmati Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diana Maulati Isbar. Sedikit gambaran, memang ketika saya masuk itu kalau nggak salah tahun awal tahun ini, sih bingung saya masuknya lewat mana, parkir motor di mana. Untung yang tidak berubah adalah legalisirnya masih tetap di atas. Baca bingungan, Iya. dulu aja bingungan. Tahun depan nanti pindah akademik tidak ada di atas tapi di sini di bawah. Oke. Jadi sekedar informasi, saya klarifikasi Bapak Ibu. Untuk syarat mutasi salah satunya adalah legalisir ijazah terakhir. Jadi mau tidak mau saya surat ke sini untuk legalisir ijazah. Dan luar biasa saya bingung hasilnya luar biasa besar. Kemudian yang di bawah itu kan kita pakai motor
menghindar acara berikutnya, bincang santai, urut rembuk bisa jadi, atau sekedar sedikit nostalgia dan kenangan biografi 95. Kami atur